Berita MotoGP hari ini, Sabtu tanggal 13 Februari tahun 2021. Satu berita utama hari ini dari pembalap Petronas Yamaha, Valentino Rossi, sudah tak terobsesi, Valentino Rossi cuma ingin jadi protagonis. Dua berita selanjutnya dari pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, Honda beri kabar terbaru soal pemulihan cedera Marc Marquez. Tiga selanjutnya lagi dari pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller, Miller lebih waspadai Morbidelli ketimbang Mir di MotoGP 2021. Empat berita terakhir dari Red Bull KTM, yang siap kembali jadi ancaman di MotoGP 2021. Sudah tak terobsesi, Valentino Rossi cuma ingin jadi protagonis. Pembalap senior MotoGP, Valentino Rossi, mengaku sudah tak lagi terobsesi dengan gelar juara dunia meski masih punya kesempatan untuk meraihnya kembali. Sampai saat ini, Valentino Rossi punya 9 gelar juara dunia yang terdiri dari 1 titel 125cc, sekarang Moto3, 1 titel 250cc, sekarang Moto2, dan 7 titel MotoGP. Andai mampu menambah 1 gelar juara dunia lagi pada MotoGP 2021, Rossi akan menyamai pencapaian legenda balap motor asal Italia, Giacomo Agostini, yang punya 8 titel kampiun dunia di kelas Premier. Namun, Rossi sepertinya sudah tak lagi bernafsu dengan hal tersebut. Pembalap Italia berjuluk The Doctor itu mengaku sudah akan merasa senang jika mampu balapan dengan baik dan meraih podium. Ini bukan obsesi. Saya akan senang jika tampil bagus, mendapatkan podium, menjadi protagonis saat bersaing, ucap Rossi, dikutip dari Crash. Memenangi balapan adalah hal sulit karena level para pembalap sangat tinggi. Saya mendapat setidaknya 3 kesempatan untuk memenangi balapan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi saya selalu gagal dengan selisih yang kecil, kata Rossi menambahkan. Valentino Rossi akan memulai lembaran karir baru di kelas MotoGP bersama tim satelit Yamaha Petronas Yamaha SRT. Di sana, Rossi bakal bertandem dengan muridnya sendiri, Franco Morbidelli. Walau cuma berlabel tim satelit, Petronas Yamaha SRT berhasil membuktikan bahwa mereka punya potensi menjadi juara dunia. Hal ini dibuktikan oleh Morbidelli yang menyelesaikan MotoGP 2020 sebagai runner-up dunia. Sementara itu, ex-rekan setim Franco Morbidelli, yang kini membela tim pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo, sempat menjadi juara paruh musim MotoGP 2020. Satu musim sebelumnya, Quartararo yang masih berstatus pembalap pemula alias rookie malah sudah berulang kali beradu dengan Marc Marquez, Repsol Honda untuk jadi pemenang balapan. Andai mampu beradaptasi dan bekerja sama secara baik dengan tim barunya, bukan tak mungkin Valentino Rossi akan bisa memenangi balapan MotoGP lagi. Kejuaraan dunia MotoGP 2021 akan dimulai di sirkuit internasional Losail, Doha, Qatar, dengan menggelar seri perdana, MotoGP Qatar pada 26–28 Maret mendatang. Honda beri kabar terbaru soal pemulihan cedera Marc Marquez. Repsol Honda memberikan kabar positif terkait pemulihan cedera pebalap andalannya, Marc Marquez. Marc Marquez sebelumnya mengalami cedera patah tulang humerus pada balapan perdana musim 2020 MotoGP Spanyol pada akhir Juli. Pebalap berjuluk The Baby Alien itu langsung menjalani operasi pemasangan pelat penyangga dan kembali membalap 5 hari setelahnya. Keputusan itu berbuah petaka bagi Marquez. Pelat titanium di tulangnya patah dan dia harus kembali ke meja operasi 2 minggu kemudian. Operasi terakhir dilangsungkan pada Desember tahun 2020. Kali ini tim dokter melakukan prosedur pemindahan tulang. Praktis, serangkaian operasi tersebut membuat The Baby Alien absen selama nyaris 1 musim penuh. Beruntung, cedera yang dialami pebalap asal Spanyol itu kini berangsur pulih. Dalam keterangan resmi yang dirilis tim Honda pada Jumat tanggal 12 Februari tahun 2021, tim dokter puas dengan kemajuan konsolidasi pada tulang lengan Marquez.
Tinjauan lebih lanjut tentang Marc Marquez di Rumah Sakit Ruber Internasional, 10 minggu setelah operasi untuk pseudoartrosis yang terinfeksi pada humerus kanan, telah mengonfirmasi situasi klinis yang menguntungkan, bunyi pernyataan Honda. Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Samuel Antuna dan Ignacio Roger de Ona, dan termasuk Dr. Juan de Miguel Aitor Ibarzabal dan Andrea Garcia Villanueva, menilai tanda-tanda radiografi dari konsolidasi tulang dan puas dengan kemajuannya. Mulai sekarang, dan selama beberapa minggu ke depan, Marquez akan dapat berkembang dengan mantap dalam proses pemulihan fungsional lengan yang dioperasi. Marquez kini berpacu dengan waktu untuk bisa benar-benar pulih sebelum musim MotoGP 2021 dimulai. Rangkaian MotoGP 2021 dimulai dengan tes pramusim di sirkuit Losail, Qatar pada 6-11 Maret mendatang. Sementara, balapan seri pertama, yakni MotoGP Qatar, dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 Maret tahun 2021. Miller lebih waspadai Morbidelli ketimbang Mir di MotoGP 2021. Pembalap tim Ducati Lenovo, Jack Miller, membeberkan siapa pembalap yang bakal sangat diwaspadainya di MotoGP musim 2021. Miller pun dengan mantap menyebut nama Franco Morbidelli sebagai pembalap yang patut diwaspadai, bukan sang juara bertahan, yakni Joan Mir. Sebagaimana diketahui, Morbidelli sendiri memulai kiprahnya di kelas MotoGP pada musim 2018. Ya, Morbidelli mendapatkan kesempatan tampil di kelas primer usai dipinang oleh tim Mark VDS Honda sebagai pembalapnya. Akan tetapi debut Morbidelli di MotoGP 2018 berjalan kurang begitu menjanjikan. Morbidelli sendiri harus puas menyelesaikan kejuaraan dunia 2 musim lalu tersebut dengan hanya menempati posisi ke-15 usai meraih 50 poin dari 19 balapan. Pada musim keduanya berkiprah di MotoGP, Morbidelli mengalami peningkatan performa yang cukup menjanjikan. Membela panji tim Petronas Yamaha SRT, Morbidelli sukses finish di posisi ke-10 pada klasemen akhir MotoGP 2019. Sementara pada MotoGP 2020, Morbidelli benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap berbakat. Ya, Morbidelli sendiri berhasil menyelesaikan kejuaraan dunia MotoGP 2020 dengan status sebagai runner-up. Prestasi gemilang Morbidelli tersebut nampaknya membuat Miller terkesan. Bahkan, Miller pun tidak segan memandang Morbidelli sebagai pembalap paling diwaspadainya ketimbang Mir yang notabene juara bertahan di MotoGP 2021. Tak ada yang mengira Joan akan merebut gelar tahun lalu. Ia bekerja dengan sangat baik. Namun, melihat akhir musim lalu, saya rasa rival terbesar saya adalah Frankie, walau ada keraguan karena ia tak dapat motor baru, jelas Miller, seperti disadur dari GP1. Saya merasa bahwa ini benar-benar sangat aneh. Namun, saya juga tidak meremehkan Fabio Quartararo dan Maverick Viñales. Pasalnya saya merasa bahwa banyak pembalap yang akan tampil kompetitif di kejuaraan dunia tahun ini, sambungnya. Christian Pupulin, kepala kru Miller, teknisi data, dan satu mekanik akan ikut saya ke tim pabrikan Ducati di MotoGP 2021. Perbedaan terbesar adalah akan lebih banyak orang yang bekerja dengan saya pada tahun ini. Sisanya, tak banyak berubah. Saya sudah 3 tahun kerja di garasi sebelah, memutar musik kencang-kencang dan mengganggu tim ini. Mereka sudah kenal saya dan tahu apa yang saya mau, tutup jekas julukan Miller. Red Bull KTM siap kembali jadi ancaman di MotoGP 2021. Keyakinan tersebut berdasar pada penampilan impresif yang mereka tunjukkan sepanjang gelaran musim lalu. Pabrikan asal Austria itu terbukti mampu bersaing dengan pabrikan lain, bahkan berhasil menjuarai 3 seri dari 13 balapan yang digelar. KTM tercatat mengumpulkan 8 podium lewat para pembalap mereka pada MotoGP 2020. Pol Espargaro jadi pembalap KTM paling sukses dan berhasil finish di posisi ke-6 pada klasemen akhir musim. CEO KTM, Stefan Peirer, mengaku amat senang dengan pencapaian timnya tersebut. Berkaca pada hasil musim lalu, Peirer mengatakan timnya siap untuk bersaing memperebutkan gelar juara pada MotoGP 2021 nanti. Kami tak berpartisipasi untuk meramaikan kompetisi. Namun, kami akan punya kesabaran yang cukup untuk menanti, ujar Peirer seperti dilansir dari laman Speedweek.
Lagi pula kami memang harus menunggu 7-8 tahun sebelum akhirnya juara di Rally Dakar dan AMA Supercross. Kami pun takkan menyerah sebelum jadi juara juga di MotoGP. Kami berhasil memenuhi dan melampaui target 2020. Motor kami ramah pada berbagai tipe rider untuk menang, bertarung di papan atas dan memberi kesempatan baik kepada para debutan seperti Brad dan Iker. Jadi, target kami tahun depan adalah ikut memperebutkan gelar dan jika memungkinkan bahkan menyabetnya, tutur Pierre. Pernyataan Pierre ini pun disepakati oleh CSO KTM Hubert Trunkenpolz, keponakan dari pendiri KTM Erik Trunkenpolz. Ia paham betul bahwa perjalanan merebut gelar dunia tak mudah bagi pabrikan manapun, namun ia menegaskan KTM takkan menyerah begitu saja. Kami tahu betapa sulitnya persaingan di MotoGP. Tapi saya sepakat dengan Stefan. Pada suatu titik gelar harus jadi target. Kapan itu bisa terwujud tak bisa diprediksi apalagi jika mengingat tahun ini banyak kejutan. Namun, kami jelas ada di posisi yang baik, ujar Hubert Trunkenpolz. Sebagaimana diketahui, tim KTM memang pertama kali berkiprah sebagai tim independen di MotoGP pada musim 2017. Perjalanan tim KTM mentas di kelas MotoGP sendiri memang kurang begitu terlihat maksimal pada awal-awalnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu tim KTM mulai menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu tim yang perlu diperhitungkan. Bahkan pada MotoGP 2020, tim KTM berhasil menyabet 3 kemenangan dari para pembalapnya, yakni Brad Binder dan Miguel Oliveira 2 kali.